Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada tafsir As-Sa'di Surah Al-A'raf ayat 33. Pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan bagian pertama dari ayat ini dan contoh dari dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya belum kita baca tafsirnya. Sebelum menyebutkan contoh tersebut, seperti biasa ulun ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada 2 pekan yang lalu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa ada alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada bagian pertama telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ini lebih kepada yakni pembagian dosa. Pembagian dosa. Artinya kalau misalnya satu perbuatan tersebut bahkan diri ini merasa jijik kepadanya, maka itu di antara pakem yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini. Al-fawahish. Perbuatan-perbuatan yang keji, makanya beliau sebutkan di sini di antara contohnya adalah perbuatan zina. Apalagi misalnya na'udzubillah pelakunya sudah menikah. Karena sebenarnya dia sudah merasakan yang halal. Dia sudah memilih yang halal. Tapi kenapa kemudian dia menggantinya dengan yang haram? Jamaah sekalian rahimakumullah, orang kalau misalnya sudah nyaman dengan yang haram, ditakutkan perkara-perkara yang halal tidak bermakna untuknya, hambar untuknya. Selalu kayak contoh istri gitu ya, selalu saja di matanya istrinya itu yang gak ada harganya. Semua pengorbanan istri yang telah dia lakukan setiap hari untuk suaminya tidak pernah dia hargai. Kenapa? Karena memang gak ada harganya. Yang halal untuk dia sudah hambar. Yang seru, yang asik itu bagi dia sudah yang haram-haram. Itu yang kita takutkan kalau kita sudah nyaman dengan perkara yang haram, akhirnya sama yang halal kita sudah gak suka. Bukan cuma berkaitan dengan pelampiasan hawa nafsu seksual saja, tidak. Sama juga dengan makanan, sama juga dengan minuman. Nyaman kita dengan yang haram, maka ketika dihadapkan, ditawarkan kepada yang halal, nggak mau. Udah nggak seru, udah nggak asik, nggak ada tantangannya. Oh gimana? Subhanallah. Jadi pada bagian pertama ini lebih kepada yakni pembagiannya. Yang pertama adalah perbuatan yang keji. Nah, di sini disebutkan kemudian keterangan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bagian dosa yang lain, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan, dan juga kemudian yang tidak terlihat, amalan-amalan hati. Entah itu sombong, entah itu riya, entah itu hasad. Walaupun tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, semua dosa-dosa yang besar tentunya yakni rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mudah mengenali satu perkara itu adalah dosa besar, dan disebutkan ini di muqaddimahnya kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi. Beliau menukil perkataan Imam hadis yang bernama Imam Ibnu Salah. Beliau menyebutkan beberapa alamat, beberapa tanda, ciri-ciri. Darinya kita tahu bahwasanya satu perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar yang harus kita hijauhi. Yang pertama adalah adanya ancaman neraka. Di firman Allah Subhanahu wa taala, jika pian dapatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu perbuatan ada ancaman nerakanya, maka yakinlah itu pasti dosa besar yang harus kita hindari. Yang kedua, apabila ada hukuman hadnya tertentu, spesifik khusus, kayak zina misalnya,
dalam surah An-Nur awal-awal itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki maka deralah mereka, cambuklah mereka masing-masing 100 cambukan. Ada hukumannya. Tentunya ini untuk perbuatan zina dari orang yang bujang. Karena kalau misalnya sudah pernah menikah maka dirajam. Dan hukum itu tentunya tidak ditegakkan di sini. Bahkan di Saudi Arabia pun misalnya menegakkan syariat Islam setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setahu ulun ya, tidak pernah terjadi, tidak pernah ditegakkan. Karena dulu kejadiannya orangnya ngaku. Ketika ngaku pun Nabi Muhammad SAW masih berikan dia pertimbangan-pertimbangan. Paling cuman pegang-pegang, cium-cium. Tidak wahai Rasul, saya berzina. Ya sudahlah, nanti sampai anaknya lahir dulu. Silahkan balik lagi. Lahir anaknya, kembali lagi perempuan ini. Dia bertobat kepada Allah, ingin menebusnya kemudian di dunia. Saya sudah melahirkan wahai Rasul. Susuin dulu lah, nanti setelah 2 tahun. Susuin dulu anak. Nanti setelah disapih baru balik. Baru kemudian setelah disapih dan kemudian dia. Karena waktu itu pengakuan. Menegakkan persyaratan harus betul-betul dilihat oleh 4 orang saksi itu susah. Dulu. Na'udzubillah, kalau di zaman sekarang ditegakkan, na'udzubillah. Orang melakukannya di pinggir jalan. Orang melakukannya di pinggir jalan. Orang melakukannya, dia videokan dirinya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditegakkan betul-betul syariat Islam, udah dirajam semua orang-orang itu. Bukan lagi cuman pengakuan, videonya dia sebarin kok. Bukan cuma 4 pasang mata yang lihat, se-Indonesia nonton kok. Gimana? Na'udzubillah. Jadi kemudian lanjut perkataan Imam Shalah. Yang pertama ada ancaman nerakanya. Terlalu banyak contohnya. Yang kedua ada hukum hadnya tertentu, khusus spesifik, contoh seperti zina. Yang ketiga ada ancaman laknatnya. Ciri-ciri dosa besar itu. Entah di firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat, Nabi Muhammad melaknat perbuatan A, B, C, maka itu adalah ciri-ciri dosa besar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di antara pakem, ciri, tanda darinya kita tahu perbuatan ini dosa yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sifati pelaku perbuatan tersebut dengan kemunafikan. Contoh kayak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun. Mencaci maki seorang muslim itu perbuatan kefasikan. Dosa besar tuh berarti itu. Hati-hati bapak-bapak yang punya karyawan, jangan main ngomel-ngomel aja. Apalagi kemudian sampai mencaci maki. Orang punya kesalahan ya wajar lah. Lain ceritanya kalau kemudian dia mengulangnya berkali-kali. Gak usah dicaci maki, keluarin. Melakukan kesalahan 1, maafkan. 2, kasih peringatan. 3, keluarin udah. Tapi Anda tidak mencaci makinya. Kalau sudah caci maki berarti sampai level merendahkan, bahkan mungkin fisiknya Anda singgung. Kondisinya Anda singgung. Dosa besar. Contoh perbuatan laknat misalnya. Contoh
ancaman laknat misalnya. Sabda Nabi Muhammad SAW kayak sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man la'ana walidayh wa la'anallah man awa muhdithan wa la'anallah man ghayyara manaral ard, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat. Berarti perbuatan berikut ini perbuatan dosa besar karena ada ancaman laknat dari Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada orang melaknat kedua orang tuanya? Ada. Kata para ulama, dia melaknat orang tua orang lain, kemudian orang itu membalas melaknat kedua orang tuanya. Gak gampangan bahasa sambatan bahasa Banjar tuh, waduh. Bahasa Banjar itu menyambati. Anda menyambati orang tua orang lain, dia ngebalas. Nah, itu seperti Anda melaknat kedua orang tua Anda sendiri. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang bersalah. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Oh, banyak banget yang nomor 3 nih. Banyak. Ya Pak Thayyib, mana Pak Thayyib? Korban nih. Ya Allah. Bukan lagi cuman batas tanah yang digeser Pak Thayyibnya, tanah sebijian diakuinya ya Pak. Mana Pak Hadi? Pak Hadi mana Pak Hadi? Ada nggak Pak Hadi? Sama juga tuh Pak Hadi itu korban. Lawas benar urusan ke pengadilan Pak Hadi. Ya Allah. Bukan cuma batas yang kemudian digeser, kemudian tanah kita diakuinya, enggak. Tanah kita sebijian, ini tanah Undayar. Makanya Pak Thayyib kalau punya tanah rada-rada sabat kayak itulah, bersih aja Pak Thayyib, bersih, kasih tanda. Yang diaku orang kan Pak Thayyib. Hitam sekali hati orang itu ya. Ya dong. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang yang hatinya sudah hitam. Tidak bisa lagi mengenali mana perkara baik. Tidak tahu lagi ini mungkar atau enggak. Karena sudah saking banyaknya, saking menumpuknya dosa. Hati sampai seperti itu. Ampun orang diakuinya kayak apa? Mertua saya juga korban. Beliau bercerita. Mbah Tupang Mbah, biar sudah aja. Hah? Ya Allah, kayak Tupang orang kita nih. Banyak ngalahnya. Kalau Pak Thayyib ngelawan. Macam-macam sama Pak Thayyib. Mertua saya, karena mungkin kalau Pak Thayyib hektar-hektaran ya. Orang tua, mertua ulun hitungan meter aja. Tapi tetap aja, kasihan orang itu. Kasihan membiarkan dia berbuat zalim. Kata Nabi Muhammad, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau terzalimi. Wahai Rasul, menolong saudara kita terzalimi masuk akal, kita tolong karena terzalimi. Gimana cara nolong saudara kita dan dia berbuat zalim? Hentikan dia dari perbuatannya. Stop dia dari perbuatan zalimnya. Itulah caramu menolong saudaramu dari berbuat zalim. Namun musuhnya Pak Hadi itu pinanya non muslim Pang. Wah, dia nggak peduli halal haram, ambil semua. Nang lawan pian tuh Pang Pak Thayyib muslim jualah. Kalau non muslim kita wajar. Mana peduli mereka halal haram. Tapi kalau muslim aneh. Allah itu maha pengampun, manusia enggak. Repot hidup Anda kalau punya salah sama manusia. Makanya disebutkan di ayat berikutnya ini. Wal ithma wal baghya. Dan dosa dan kemudian melanggar hak manusia tanpa kebenaran. Artinya ada dosa itu yang terlihat, yang tersembunyi. Ada dosa itu yang kita lakukan kepada Allah dan kepada manusia. Perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita langgar.
itu dosa yang kita lakukan pada Allah. Contoh 4 tadi cara mengenalinya dari Imam Ibnu Salah. Tapi ada lagi kemudian dosa yang kita lakukan kepada sama anak Adam. Disebutkan di sini melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Loh, berarti ada dengan alasan yang benar. Iya, kalau kita membalas. Ketika kita dizalimi, kita boleh membalas dengan kadar yang sama, jangan lebih. Tapi memaafkan lebih utama. Cuman kalau membalas harus setara. Itulah benar. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Manusia belum tentu. Ulun sering mencontohkan karena beberapa kali gitu ya, bahkan di satu pengajian waktu itu di Masjid Syarifah di Martapura. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara bertaubat dari kesalahan kita kepada seorang karena kita dulu rumah tangga orang itu hancur. Waduh, susahnya saya bilang. Berarti kan ada contoh itu. Gimana Anda, posisikan Anda sebagai orang yang rumah tangga Anda hancur karena seseorang. Kemudian, ini Anda sudah bercerai, anak Anda juga broken home. Beberapa tahun kemudian, orang yang menyebabkan Anda rusak ini, menyebabkan rumah tangga Anda hancur ini, mungkin karena fitnahnya dulu, beberapa tahun kemudian datang minta maaf. Hanya orang yang berhati sangat besar yang bisa memaafkan. Kenapa? Cerai sudah, anak hancur-hancuran. Maaflah Bahari aja. Maaflah Bahari aja. Ini contoh yang sering ulun angkat. Susah memaafkan orang yang seperti itu. Karena perbuatannya menghancurkan kita. Tapi tetap ya, subhanallah ya. Ada saja orang-orang yang berhati luar biasa besar dan bisa memaafkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yakni contoh-contoh dosa. Pembagian. Karena contohnya berikut ini kita akan sebutkan. Jadi dosa itu adalah ya Allah mengharamkan perbuatan yang keji, kemudian yang nampak atau yang tidak, perbuatan anggota badan atau amalan hati. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya kita tinggalkan, larangannya kita terobos, dan juga kemudian hak manusia yang tidak kita tunaikan atau kita berbuat zalim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan atau yang lain, Anda melecehkannya, Anda mempermalukannya, Anda menggibahnya, Anda memfitnahnya berkaitan dengan kehormatan, atau tentang perkara yang lain, Anda minjam duitnya tapi Anda nggak bayar-bayar. Ulun kada bayar gintatainya tetap aja sugih. Nah itulah kenapa Anda tetap miskin. Kenapa Anda tetap harus minjam duit sana sini. Dan orang yang Anda pinjam duitnya makin kaya dia. Karena Allah adil. Kalau sudah berjanji membayar, datang waktunya bayar. Kalau belum mampu, bilang belum bisa. Nanti kemudian orang yang meminjami dengan kelapangan hati, ya udah nggak apa-apa, diundur sebulan lagi. Pahala lagi tuh. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika yang berhutang lagi berada dalam kesusahan, maka berikan dia masa tangguh sampai kemudian dia mudah. Nah, kalau sudah mendapatkan kemudahan, bayar. Ini kada nukar barang ininya, nukar barang itunya, dipostingnya pulang.
Orang nang dipinjamnya duitnya bakawan non inya sakit hati si Din. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan kemudian berikut bahasan kita hari ini. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan, ini contohnya dari semua perbuatan tadi, tapi contoh yang paling tingginya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Apa itu? Perbuatan syirik dan perbuatan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan mengharamkan perbuatan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Bahkan sebaliknya, Allah menurunkan hujjah untuk tauhid, bukan untuk syirik. Walaupun tidak kita pungkiri, orang-orang yang berbuat syirik, mereka pakai hujjah, pakai dalil. Allah tidak pernah turunkan dalil untuk membenarkan Anda ketika mempersekutukan Allah. Allah menurunkan dalil sebaliknya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah. Ayat yang begitu banyak yang memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah. Bukan malah kemudian dalil untuk mempersekutukan Allah. Ada dalil berkaitan dengan mempersekutukan, tapi dalil larangan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Adanya itu larangan, bukan dukungan. Orang-orang penyembah kubur itu punya dalil, Pak. Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizallahu taala menyebutkan dalam kitabnya sampai 25 kasus. Artinya 25 dalil. Para penyembah kubur itu dalilnya 1. Hadis palsu 2. Hadis lemah 3. Cerita dusta 4. Perkataan seorang alim yang diulamakan, yang ilmunya tidak mu'tabar, tidak diakui keilmuannya oleh ulama yang lain, hanya diulamakan. Ini dalilnya para penyembah kubur. Tapi yang kelima, dalilnya firman Allah yang pasti benar, dalilnya sabda Nabi Muhammad juga yang benar, tapi dipahami dengan pemahaman sendiri, bukan dengan pemahaman para sahabat. Oh, mereka pakai ayat, Pak. Mereka pakai sabda Nabi Muhammad. Tapi apa? Dengan pemahaman sendiri. Hebat. Nabi Muhammad aja nggak seperti itu pemahamannya. Para sahabat aja nggak seperti itu pemahamannya. Kok Anda memahaminya seperti itu? Hebat ya? Hebat. Kenapa? Karena dicocok-cocokin. Kenapa? Karena sudah beramal duluan. Sudah melakukan duluan. Ketika ditanya dalil, harus nyari. Baru kemudian, karena harus nyari, maka dicocok-cocokin. Harusnya itu belajar dulu, ilmui dulu, baru beramal. Punya sandaran dulu, baru beramal. Bukan sudah melakukan dulu, ikut-ikutan, mengamalkan. Apa gerang dalil pen menggawi ini? Mencari apalah, lalu cari-cari, lalu dipas-pasin. Salah. Ilmui dulu, pelajari dulu, baru kemudian amalkan. Bukan melakukan dulu ketika ditanya dalilnya apa. Sebertan menggawi ya. Itu bukan dalil. Al-haqqu laisa bil kathrah. Banyak itu, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kalau kebenaran diukur dengan jumlah, bagaimana Anda mengatakan kepada ada nabi nggak punya pengikut? Karena nabi pasti benar. Ulang. Al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Banyak orang masih beralasan ketika mengamalkan satu amalan, nang menggawi banyak jar kada harapan pang salah. Nggak bisa. Kalau itu standar Anda, kalau itu prinsip Anda, bagaimana Anda mengatakan kepada sabda Nabi Muhammad yang menceritakan, aku lihat ada seorang nabi nggak punya pengikut. Nabi itu pasti benar.
Nabi Rasul itu pasti benar karena mereka ma'sum. Tapi nggak punya pengikut. Coba kalau standar Anda yang banyak pasti benar. Bahkan sebaliknya Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan jika kamu mentaati, mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya yang selamat cuma satu, yang dapat ancaman 72 golongan, yang selamat cuma satu. Yang 72 ini menyebar ke seluruh dunia. Maka jadilah yang satu itu. Anda jangan merasa, Anda bagian dari yang 72 kah? Jangan kayak gitu. Belajar supaya saya masuk yang selamat. Jangan kemudian merasa, belum ini disambat sidin aja. Masuk nang 72, salah, baper pian namanya. Bahasa anak sekarang. Harusnya kita belajar sama-sama gimana supaya nang bujur tuh nang ulun umpati. Bukan ngikut orang banyak, itu bukan dalil. Jadi pelajari dulu, ilmui dulu, baru beramal. Kayak pian sekarang kan lagi belajar. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan kita untuk belajar dan mengamalkan. Karena percuma kalau belajar terus kemudian kita tidak amalkan. Bahkan ini di antara penafsiran atau sebagian para ulama tafsir, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya dua. Dimudahkan belajar, dimudahkan beramal. Tunjuki kami itu jalan yang lurus ya Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan maknanya dua. Mudah belajar, mudah mengamalkan. Nyaman gitu, enak gitu. Dengerin satu pengajian. Mudah faham. Mbah faham, kawa menggawi. Anda kalau dimudahkan beramal saleh, itu diantara nikmat yang paling besar. Mudahnya kita beramal saleh. Kayak salat subuh ini aja. Berat Pak. Berat salat subuh ini. Pian bisa melakukannya. Alhamdulillah. Ulun sering menyebutkan satu quote ya. Bukan firman, bukan sabda. Kenapa Hawa di waktu subuh itu begitu nyaman, enak dihirup? Karena tidak bercampur dengan nafasnya orang munafik. Mereka nggak bisa sholat subuh. Nggak bisa. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan beribadah ini. Berarti mudah pian kemudian mendengarkan, mudah pian nuntut ilmu, mudah pian faham, mudah juga melaksanakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Syirik tidak ada hujjahnya. Kata Syekh As-Sa'di, bahkan sebaliknya Allah menurunkan hujjah itu untuk tauhid, untuk mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat, setiap zaman, setiap generasi seorang rasul. Untuk apa? Agar mereka menyeru, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah yang rela untuk disembah. Itu salah satu makna taghut. Makna taghut itu banyak. 4 atau 5 makna taghut itu. Salah satunya yang sesembahan selain Allah yang rela untuk disembah. Kenapa? Karena ada orang nyembah Nabi. Apakah Nabinya rela? Enggak. Ada orang nyembah malaikat. Apakah malaikatnya rela? Enggak. Lalu siapa kemudian taghutnya dalam perkara ini? Setan yang nyuruh orang nyembah Nabi, itulah si taghut. Setan yang nyuruh orang nyembah malaikat, itulah si taghut. Bukan Nabi, bukan malaikat. Ya lalu mereka tidak rela untuk disembah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin, di awal-awal surah Al-Ahqaf. Dan ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, wa idza husyiran nas,
manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kanu lahum a'da, kanu mereka sesembahan-sesembahan tersebut lahum a'da untuk para penyembahnya dulu ketika di dunia menjadi musuh. Wa kanu biibadatim kafirin, dan mereka sesembahan-sembahan itu nabikah, malaikatkah, patungkah, batukah, biibadatim kafirin, dengan peribadatan mereka dulu ketika di dunia mereka mengingkari. Saya nggak pernah suruh situ sembah saya, situ aja yang nyembah saya, siapa yang suruh? Bagaimana hancurnya hati orang yang berbuat syirik. Hancur sekali, Pak. Berkali-kali lipat daripada sakitnya ditolak akhwat. Karena ketika di dunia kita menyembahnya, sampai di akhirat kelak kita minta pertolongan kepadanya, dia mengingkari. Siapa yang suruh situ sembah saya? Apa nggak menyakitkan, Pak? Sudah capek-capek nyembah nabinya, capek-capek nyembah malaikatnya, nyembah bulannya, nyembah mataharinya, nyembah batu juga. Kanu biibadatim kafirin, para yang disembah ini dengan peribadatan orang-orang yang menyembah mereka, mereka kafirin, mengingkarinya. Siapa yang suruh situ sembah saya? Saya makhluk kok. Bukan lagi makhluk, saya batu. Itu yang bodoh sembah saya. Kada berdarah tuh pang sakitnya. Dan sudah nyesel. Saya pernah juga bahas kayaknya di pekan waktu kita bahas hadis tentang perkara gaib. Ketika Nabi Ibrahim disebutkan dalam Sahih Bukhari bertemu dengan bapaknya Azar di padang mahsyar. Dan kemudian bapaknya berjanji, saya tidak akan bermaksiat lagi kepadamu, saya mau taat sekarang. Terlambat, Pak. Udah di padang mahsyar. Di antara diri seseorang sangat mungkin berkumpul, bertemu dengan orang yang dia kenal di dunia di padang mahsyar. Nabi Ibrahim ketemu sama bapaknya. Dulu ketika didakwahi kenapa nggak mau terima? Sekarang kemudian ingin beriman sama Nabi Ibrahim, telat. Dulu ketika sudah sampai kepadamu firman Allah, sabda Nabi Muhammad, diutus Nabi kepadamu, kamu kemana aja? Sudah 1400 sekian tahun lamanya nggak belajar Islam juga. Lalu kemudian nanti ketika ditegakkan di hari kiamat baru mau beriman, telah. Udah nggak bisa. Kemudian wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah juga mengharamkan kepada kalian untuk berkata, disebutkan di sini mengada-ada. Lebih tepatnya berkata, antaqulu, berkata terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Dusta. Berdusta atas nama Allah. Berat. Makanya dua contoh ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk menerangkan pembagian dosa sebelumnya. Syirik, dosa besar yang paling besar. Kalau kemudian kita mati tidak sempat bertobat, enggak akan Allah ampuni. Karena kalau orang sempat bertobat, Allah ampuni. Dia diharamkan darinya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak bisa ditolong. Itu perbuatan syirik. Dosa besar yang paling besar, kalau meninggal belum bertobat dari syirik yang besar, tidak Allah ampuni. Padahal Allah Maha Pengampun. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni kalau orang itu meninggal dan dia belum bertobat dari dosa tersebut, dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Belum. Diharamkan darinya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak bisa ditolong. Nabi pun gak bisa tolong Anda. Ya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Al-Maidah ayat 72, di ujung ayatnya itu berkaitan dengan perbuatan syirik. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah ada untuk orang-orang yang berbuat zalim kesyirikan min ansar, penolong, enggak bisa ditolong.
Karena dosa yang Anda lakukan, kezaliman yang Anda lakukan kepada Allah. Allah tiupkan kepada kita ruh ketika kita di dalam perut ibu kita. Lahir, Allah berikan rizki yang lahir, air susu ibu kita. Bertumbuh kita, diberikan rezeki yang lain lewat orang tua kita. Tumbuh kembang sampai dewasa. Diberikan lagi kemudian pasangan, diberikan anugerah anak, diberikan kerjaan yang bagus. Syirik. Gimana? Nggak ada terima kasihnya sama Tuhan. Gimana syirik itu bukan perbuatan zalim yang paling zalim? Nikmat kepada kita sangat banyak, tapi kita membalasnya, berterima kasihnya sama makhluk. Udah mati lagi makhluknya. Subhanallah. Syirik dosa besar yang paling besar. Nah, kemudian ini yang terakhir sedikit lagi. Ya, di 5-6 menit terakhir. Berkata terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Berdusta. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berdusta atas nama Nabi Muhammad saja ancamannya neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, video kita hari ini postingnya. Nanti ulun akan share, ulun juga sudah bikin video ini terpisah. Bahaya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Di mana sekarang itu ringan sekali orang berdusta atas nama Nabi Muhammad. Ingin kafenya rame, dia punya kafe, dia jual kopi. Bikin hadis tentang kopi. Pak. Ingin supaya dagangan sayur mayurnya rame, langsung posting. Nabi Muhammad bersabda, keutamaan terong, keutamaan buncis. Apa? Ya, banyak tuh hadis keutamaan terong, hadis palsu semua. Telusur punya telusur yang bikin, yang jual terong. Ya, sama dengan yang sekarang lagi viral, rame, semua orang pada buka. Gak ada masalah, silakan Anda buka kafe. Jual kopi ini, kopi itu. Anda suka juga meminumnya, no problem. Iya, perkara yang mubah. Makanlah, minumlah, nikmatilah. Jangan berlebihan. Simple makanan minuman itu. Tapi kemudian Anda menopangnya dengan hadis yang palsu, bermasalah Anda. Kopi, minum aja. Teh, minum aja. Teh Thailand, minum aja. Minuman boba kek, minuman bubble kek, macam-macam sekarang. Silahkan karena hukum asalnya iya makanan, iya minuman, hajar. Jangan berlebihan. Tapi karena Anda menjualnya, wah ini harus pakai sabda nih. Aduh, mulai. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin. Man kadhaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih mutawatir. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan seperti berdusta atas nama orang lain. Beda. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, dia tahu dia bikin hadis. Dia tahu dia bohong. Maka persiapkan tempatnya nanti di neraka. Na'udzubillah. Ini berdusta atas nama Nabi Muhammad loh ya. Gimana ada orang berdusta atas nama Allah atau mengatakan sesuatu, menyadarkannya kepada Allah yang dia tidak ketahui. Kayak perkataan-perkataan orang-orang Yahudi, malaikat Allah itu anak perempuan Allah. Ente tahu memangnya? Allah berfirman menantang mereka, asyahidu khalqahum, apakah mereka orang-orang Yahudi ini menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat hingga kalian semuanya ngomong malaikat itu anak perempuan Allah? Kamu lihat Allah bikin? Enggak. Berkata tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wih, bahaya. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sebutkan ya, singkat ya. Di antara praktek bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan syirik itu sendiri. Perbuatan syirik itu sendiri. Beribadah kepada selain Allah dengan anggapan bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu bisa menjadi perantara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dusta atas nama Allah. Allah nggak pernah mengatakan demikian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qudsi,
Ana aghna syuraka wa ani syirki. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala yang paling tidak butuh dengan sekutu. Aku enggak butuh. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah, maka barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, aku tinggalkan dia dengan sekutu tersebut. Aku enggak butuh sama sekutu. Menciptakan langit dan bumi, Allah enggak butuh bantuan. Memberikan kita rizki, Allah enggak butuh bantuan. Di mana kemudian setiap hari kita mengatakan qul huwallahu al-ahad itu loh, Maha Esa itu loh. Jadi syirik itu sendiri sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua misalnya, mengaku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini banyak ini. Contoh orang-orang yang bikin hadis palsu tapi hadisnya jadi hadis qudsi. Allah berfirman. Habis itu hadis palsu. Coba. Berarti kan saya tidak langsung dia mengatakan bahwasanya saya dapat ini langsung dari Tuhan. Hadis yakni palsu dan jenisnya hadis kursi itu banyak tersebar di masyarakat. Dinisbatkan ke Allah. Makanya jamaah dikit lagi. Makanya orang misalnya bikin broadcastan kemudian mencatut nama Imam Bukhari, Imam Muslim itu ringan. Karena orang di saat yang sama dia berani berdusta atas nama Nabi Muhammad, bahkan dia berani berdusta atas nama Allah. Apalagi cuma Bukhari Muslim. Atas nama Allah dia berani. Demi keuntungan duniawi. Misal gitu ya. Apa gitu ya. Dia kayak yang tadi. Di antara keutamaan kopi. Ini contoh doang. Ada video saya sebutkan. Rumah yang diseduh padanya kopi akan jauh dari jin. Hadis dari mana itu? Nyaman mana pen di rumah? Nah. Torobika segelas. Oh, goreng ya lagi. Aman rumah, kada bahantu. Ya Allah. Anda kalau suka minum aja. Tapi jangan berlebihan. Suka yang sasetan 500-an, monggo. Itulah kemampuan kita. Suka yang 1000-an silahkan. Suka yang 1.000 ribuan, oh lain kelas. Sudah 1.000 kada nyaman, sadang tuh. Dan yang terakhir, menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak atau mengatakan malaikat anak Allah, anak perempuan Allah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di antara contohnya terakhir, berdusta atas nama Allah pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab waktu itu. Ketika mereka tawaf, mereka telanjang. Lalu mereka menisbatkan perbuatan itu perintah Allah. Disebutkan dalam surah Al-A'raf 28 sebelum ini. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW pun mereka sudah tawaf. Tapi tawafnya dengan cara-cara, dengan tambahan-tambahan versi mereka. Di antaranya mereka tawaf telanjang. Dan kemudian mengatasnamakan inilah syariat Tuhan. Wah, dusta. Dari mana ini? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka hindari dosa-dosa ini. Darinya kemudian kita tahu juga pembagian dosa. Maka jangan sampai kemudian apalagi berkaitan dengan dosa terhadap sama anak Adam, jauhi. Sudah kita lakukan, urus, minta maaf sekarang sebelum kita menyesal na'udzubillah kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.